Perkenalkan, nama saya Lilian Junet Dorce Ferdinandus dengan NIM 152020010100N33. Saya dari kelas B1 semester 1. Nama mata kuliah Psikologi Perkembangan. Nama dosen mata kuliahnya June Wando Purba. Saya dari kampus IAKN Ambon, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi PAK. Selamat menyaksikan video saya. Bye-bye! Sebelum kita memulai pembinaan di malam hari ini, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. 1, 2, 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ya, sebelum kita masuk dalam pembinaan dan membaca ayat firman, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepadamu untuk memulai pembinaan ini. Berkatilah pertemuan kami, bukalah pikiran dan hati kami untuk menerima firman dan nasihat yang menguatkan. Hadirlah di tengah kami dan pimpin setiap kata yang disampaikan. Dan kini kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Saat itu ya Tuhan, datang buka otak dan pikiran kami, agar apa yang kami baca bisa tertanam dalam hati dan jadi bekal masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca kitab yang terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Dengan perikop Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seseorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seseorang umpahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang umpahan.
dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dampakkah setan memelekan mata orang-orang buta? Demikianlah pembacaan kita di malam ini. Ya, kita akan masuk dalam renungan singkat dalam pembacaan firman Tuhan ini. Setiap manusia membutuhkan seseorang yang bisa menuntun, melindung, dan mengarahkan hidupnya. Kita sering mencari pandangan pada banyak hal, pekerjaan, keluarga, teman, bahkan kemampuan diri sendiri. Namun semuanya itu terbatas. Dalam Yohanes 10 ayat 1-21, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang bukan hanya menuntun tetapi juga memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Melalui bagian ini, kita belajar bahwa Yesus yang dapat menjadi pemimpin, pelindung, dan sumber hidup yang sejati. Yang pertama itu, Yesus mengenalkan diri secara pribadi. Yesus berkata bahwa ia mengambil domba-dombanya satu persatu menurut namanya. Ini berarti Yesus tidak melihat kita sebagai kelompok besar saja, tetapi sebagai pribadi unik. Ia tahu pergumulan, ketakutan, luka batin, dan kerinduan setiap kita. Ia memanggil kita secara pribadi untuk mengikutinya. Makna bagi kita sering merasakan tidak terlihat oleh dunia, tetapi tidak pernah tersembunyi dari Yesus. Nama kita selalu terucap di hadapannya. Yang kedua, suara gembala adalah arah bagi hidup kita. Domba mengenal suara gembala mereka dan tidak mengikuti suara asing. Apakah suara Yesus dalam hidup kita? Yang pertama, firman Tuhan, Roh Kudus, teguran atau penghiburan melalui orang-orang yang dipakai Tuhan, damai sejahtera yang Ia tanamkan dalam hati kita. Bahaya atau suara orang asing itu seperti suara ketakutan, suara dosa, suara duniawi, dan suara penghancuran diri. Pembelajaran yang harus kita ambil, jika hidup kita kacau seringkali karena kita mendengar suara orang lain, carilah suara Sang Gembala yang baik. Yesus adalah pintu keselamatan. Dalam kitab ini ayat 7-9, Yesus berkata, akulah pintu. Melalui pintu itu domba masuk dan selamat. Artinya hanya Yesus jalan menuju pintu kekal. Hanya melalui Yesus kita menemukan keamanan rohani. Hanya melalui Yesus kita bisa masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di luar Yesus ada kelaparan, di dalam Yesus ada kecukupan. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Ayat 11-15. Yang membedakan gembala sejati dan gembala umpahan adalah pengorbanan. Gembala umpahan lari ketika bahaya datang, tetapi gembala yang baik menghadapi bahaya, bahkan mati demi dombanya. Inilah kasih Yesus. Ia rela memikul salib, Ia menanggung dosa kita, Ia tidak mundur walau kita sering tidak taat, Ia tetap mencari kita walau kita tersesat.
Ia tidak hanya memimpin, ia mengorbankan diri demi keselamatan kita. Yesus memulihkan dan memberi hidup yang berlimpah. Ayat 10, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan." Hidup yang berkelimpahan bukan berarti kaya raya, tetapi kedamaian yang tidak tergantung situasi, sukacita yang tidak ditelan masalah, kekuatan di tengah kelemahan, arah hidup yang jelas, pengharapan yang tidak paham. Bersama Gembala baik, hidup kita bukan hanya selamat, tetapi dipulihkan dengan disegarkan di setiap hari. Kita akan ada dalam pembinaan. Di sini saya akan membina saudara. Ya, saudara terkasih, saya melihat bahwa hidupmu sedang menghadapi banyak tekanan, kebingungan, dan mungkin rasa tersesat. Melalui firman Tuhan dalam Yohanes 10, saya ingin menyampaikan beberapa pembinaan yang dapat menguatkan langkahmu. Yang pertama, ingatlah bahwa Yesus mengenal keadaanmu dengan sangat pribadi. Yesus berkata bahwa ia memanggil domba-dombanya satu persatu menurut namanya. Ini berarti tidak ada masa lalumu yang Tuhan tidak tahu. Air mata yang kamu sembunyikan pun ia lihat. Setiap pergumulanmu tidak pernah luput dari perhatiannya. Pembinaan, jangan merasa sendiri. Yesus mengenalmu lebih dalam daripada siapapun di dunia ini. Yang kedua, belajarlah membedakan suara gembala dari suara dunia. Banyak suara asing yang mencoba memengaruhi hidupmu. Ketakutan, kemarahan, keraguan, tekanan dari lingkungan, dan suara dosa. Yesus berkata, "Domba-dombaku mengenal suaraku." Pembinaannya, dekatlah kepada firman Tuhan. Carilah Tuhan dalam doa. Latihlah hati untuk peka pada suara damai dan Roh Kudus. Ketika kamu mendekat dengan Gembala, kamu tidak akan mudah tersesat. Yang ketiga, Yesus adalah pintu dan satu-satunya jalan untuk keselamatanmu. Yesus bukan hanya memberi petunjuk, tetapi ia selalu sendiri menjadi pintu menuju hidup yang benar. Pembinaannya, jangan mencari jalan keluar di luar Tuhan. Keamanan, kekuatan, dan ketenangan tidak ada di dunia, tetapi ada dalam Yesus. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada pemimpinnya. Ketika kamu masuk melalui Dia, kamu menemukan perlindungan dan arah yang jelas. Yang keempat, percayalah bahwa Yesus tidak akan meninggalkanmu. Ketika bahaya datang, gembala upahan lari ketika bahaya datang. Tetapi gembala yang baik berani menghadapi bahaya yang sangat besar untuk melindungi dombanya. Pembinaannya, apapun keadaanmu hari ini, ketakutan, masalah keluarga, tekanan hidup, atau luka hati, Yesus tidak akan meninggalkanmu. Ia berdiri di depanmu untuk menjaga dan membela hidupmu. Yang kelima, Yesus menginginkan hidupmu dipulihkan dan berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan bukan berarti tanpa masalah, tetapi hati yang damai, jiwa yang tenang, sukacita yang tidak tergoncang, kekuatan di tengah badai. Pembinaannya, jika hidupmu saat ini kacau, Yesus ingin menata kembali. Jika hidupmu kosong, Yesus ingin memenuhi. Jika langkahmu lemah, Yesus ingin menguatkan. Yang keenam, jangan menjauh dari kawanan, tetaplah bersama komunitas rohani. Yesus berkata, ada satu kawanan dan satu gembala. Pembinaannya, jangan menutup diri. Arahkan hatimu untuk tetap berada di lingkungan rohani yang mendukung. Izinkan kami, saudara-saudaramu, menolong dan menyertaimu. Domba yang menyendiri mudah diserang. Domba yang hidup dalam kawanan lebih aman. Yang terakhir, responilah suara hati Tuhan dengan ketaatan. Dalam perikop ini, orang-orang merespon Yesus dengan dua sikap, menolak atau percaya. Pembinaannya hari ini, pilihan untuk percaya. Ikuti pemimpin Tuhan,
Walau kamu belum mengerti semuanya, ketaatan akan membawamu kepada damai dan pemulihan. Saudara terkasih, Yesus Gembala yang baik sedang memanggilmu. Ia memanggil bukan untuk menuntun, tetapi untuk menuntun. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Bukan untuk membenahi, tetapi untuk memberi hidup. Saya, kamu, dan keluargamu ada bersamamu, dan juga Yesus berjalan di depanmu. Saya akan memberikan kesimpulan kepada saudara. Yohanes 10 ayat 1-20 menegaskan bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang mengenal setiap dombanya secara pribadi, memanggil mereka dengan nama, dan menuntun mereka kepada kehidupan yang amat dan penuh berkat. Ia bukan hanya pemimpin, tetapi penyelamat yang rela berkorban nyawanya demi keselamatan umatnya. Yesus menjadi pintu keselamatan, satu-satunya jalan agar manusia dapat menemukan kehidupan yang benar, damai dan berkelimpahan. Domba-domba yang setia mendengarkan suaranya akan berjalan aman, tetapi yang mendengar suara asing akan tersesat. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kasih Yesus melampaui batas. Ia ingin mengumpulkan semua orang menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Namun proses manusia berbeda, ada yang menolak dan ada yang percaya. Intinya, Yesus adalah gembala yang sejati, penuh kasih, rela berkorban, dan layak diikuti. Barang siapa mendengar suaranya dan mengikuti Dia akan mengalami keselamatan, pemeliharaan, dan hidup yang berkelimpahan dalam pembinaannya. Demikianlah